Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya kami ingin mempresentasikan makalah kami, makalah pengolahan citra digital dengan judul Implementasi Model Pengenalan Bahasa Isyarat menggunakan TensorFlow. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Zain Perez, dan teman saya Zadan Fairuz Mahitala. Next. Pendahuluan. Di bahasa isyarat itu adalah sistem komunikasi visual yang digunakan oleh orang-orang dengan gangguan pendengaran untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan orang-orang yang dapat mendengar. Sebagai sistem komunikasi visual, bahasa isyarat memfasilitasi ekspresi dan pertukaran informasi melalui gerakan tangan, posisi tubuh, dan ekspresi wajah. Pengembangan sistem pengenalan bahasa isyarat memiliki potensi besar untuk memperluas ruang lingkup komunikasi yang inklusif. Teknologi pengolahan citra digital untuk mengembangkan sistem pengenalan bahasa isyarat telah meningkat. Kemajuan ini memberikan peluang baru untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi komunikasi bagi individu yang mengalami gangguan pendengaran. Lalu tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan model pengenalan bahasa isyarat menggunakan pengolahan citra digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk memperbaiki aksesibilitas dan efektivitas komunikasi bagi individu dengan gangguan pendengaran. Next. Lalu ada pertama adalah landasan teori. Landasan teori pertama itu ada pengolahan citra digital. Ya, ini langkah dalam pengolahan citra digital meliputi akuisisi gambar, persiapan, segmentasi, representasi, pengenalan, dan interpretasi. Nah, proses itu dimulai dengan mengambil citra menggunakan sensor seperti kamera, lalu dilanjutkan pre-processing dan segmentasi untuk memisahkan objek yang diinginkan. Next. Lalu kami menggunakan Python dalam pengolahan citra digital ini. Lalu yang utama ada TensorFlow-nya juga. Next. Lalu kami juga menggunakan deteksi tepi dan deteksi objek. Lalu ada implementasinya. Yang pertama itu kita mengambil data dan membuat label map. Yang kedua membuat TF record. Yang ketiga transfer learning. Keempat melatih model. Yang kelima restore model checkpoint. Dan terakhir deteksi secara real time. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Zadan Fairuz. Silakan. Baik, terima kasih Zidan. Untuk langkah yang pertama kita yaitu mengambil data dan membuat label map. Untuk pengambilan datanya ini kita menggunakan secara real time menggunakan webcam, mengakses webcam gitu ya, dan ngelabelin setiap foto yang udah diambil dengan gerakan isyarat yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan 5 bahasa isyarat yaitu hello, thanks, yes, no, dan juga I love you. Selanjutnya dipetakan ke label map dengan masing-masing ID gitu ya. Selanjutnya akan disimpan dalam format teks yang dari foto yang sudah di capture tadi. Nah, selanjutnya itu membuat TF record setelah dataset didapatkan. Selanjutnya dilakukan pembuatan TensorFlow record untuk membagi dataset ke dalam bagian training dan testing. TF record sendiri itu adalah format file biner yang digunakan oleh TensorFlow untuk menyimpan data secara efisien. Karena kode yang di atas itu diperlukan untuk mengonversi gambar dan anotasinya itu ke dalam format TF record yang diperlukan untuk melatih model pendeteksian. Tahap selanjutnya itu transfer learning, yaitu menyiapkan file konfigurasi atau pipeline untuk melatih model pendeteksi objek khusus menggunakan transfer learning, yaitu memperbaruinya dengan pengaturan yang diperlukan untuk dataset dan arsitektur model yang baru. Pipeline model di bawah akan mengatur jumlah kelas model menjadi 5 sesuai dengan label, yaitu 5 gerakan tadi ya. Ada hello, ada yes, no, thank you, dan juga I love you. Selanjutnya, konfigurasi yang sudah dibuat lalu di-save dalam bentuk format teks dan disimpan dalam pipeline config, menggantikan konfigurasi yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi konfigurasi yang sebelumnya sudah dibuat, lalu kita ubah aturan konfigurasinya, lalu ditimpa konfigurasi dengan yang baru gitu, yang sudah kita atur sesuai dengan format label yang kita inginkan, yaitu 5. Nah, tahap selanjutnya itu melatih model. Di sini model dilatih berdasarkan dataset dan juga konfigurasi yang sudah kita atur tadi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa di sini kita melatih model dengan 10.000 step. Maksudnya apa? Itu 10.000 kali dengan per stepnya itu 100.
Dan juga di sini harus digarisbawahi bahwa semakin banyak step yang kita lakukan untuk training model itu akan semakin bagus akurasinya. Tapi akan memerlukan spesifikasi komputer yang baik juga gitu. Setelah konfigurasi baru ditetapkan tadi, maka selanjutnya akan dilakukan pelatihan model berdasarkan konfigurasi dan menggunakan dataset yang sudah ditentukan. Next yaitu deteksi secara real time. Setelah tadi udah maaf, selanjutnya setelah melatih model itu restore model checkpoint. Maksudnya apa? Maksudnya setelah model yang udah dilatih tadi itu dimasukkan ke pipeline config yang tadi, lalu di save gitu ya. Lalu kita bakal ngambil lagi dari model yang udah di training itu untuk kita pakai gitu. Jadi udah di training, masuk ke checkpoint, dari checkpoint kita bakal ambil untuk kita pakai ke gambar yang baru. Apakah selanjutnya itu untuk testing atau mengambil secara real time gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan deteksi secara real time, yaitu di sini langkah terakhir di mana kita bakal memakai webcam dan menguji apakah si model yang udah kita latih tadi dan sudah dibuat berdasarkan konfigurasi dan juga dataset itu berhasil atau tidak mendeteksi gerakan isyarat dari webcam kita gitu ya, picture capture webcam kita. Nah, di sini ada beberapa hasil implementasi yang sebelumnya sudah kita lakukan. Uh, untuk capture-nya itu ada bakal ditampilin box dan juga kelasnya, yaitu ada labelnya dan juga nilai akurasinya gitu ya. Maksudnya dari 50% ke atas. Apabila labelnya itu di bawah 50%, maka si boxnya ini tidak akan muncul gitu. Di sini sudah ada hello, yes, no, I love you, dan juga thank you yang berhasil. Nah, selanjutnya akan saya demokan real-time deteksi sign language-nya. Kita tunggu sebentar. Ya. Di sini sudah keluar window webcam-nya. Kita coba. Yang pertama itu hello. Coba yes. Pencahayaannya agak kurang. Ya, putar dulu. Ini ada hello, lalu ada yes, yes. Selanjutnya ada no. Selanjutnya di sini ada I love you. Dan yang terakhir itu label thank you. Belum keluar. Nah, ini thank you. Baik, mungkin itu demo sedikit dari saya. Saya kembalikan ke Zidan. Lalu kesimpulan dari makalah kami itu dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin, kami berhasil mengembangkan model yang mampu mengenali dan menerjemahkan bahasa isyarat dengan tingkat akurasi yang memuaskan. Nah, hasil eksperimen dan evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam memfasilitasi interaksi dan integrasi individu dan gangguan pendengaran dalam lingkungan digital. Namun masih terdapat tantangan dan ruangan untuk mengembangkan lebih lanjut, masuk peningkatan akurasi model dan adaptabilitas terhadap variasi dalam bahasa isyarat. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperluas aksesibilitas teknologi untuk semua individu. Seiring dengan terusnya berkembang bidang kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital. Next. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nina.